اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام، فإنه لا يغفرها غيرك يا علام يا رحمن. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teriring salam salawat untuk baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita dipertemukan kembali di channel Ngopi TV ini. Mudah-mudahan saling titip doa di bulan suci ini mengantarkan kita semua pada sebaik kemaslahatan dalam urusan-urusan kita. Tadarus kita di bulan suci mengkaji kisah para nabi yang Allah Ta'ala ceritakan dalam kitab suci Al-Quran. Kita mengambil keberkahan dari kisah Nabiullah Adam alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Yusuf dan Nabi Yaqub alaihissalam, wa ala jami'i anbiya'ina, dan salawat dan salam untuk seluruh nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga mengambil keberkahan dari kisah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Ada satu fragmen dalam cerita Nabi Musa alaihi salam ini yang mungkin lebih banyak dibincangkan di tengah-tengah para pengkaji tasawuf, tengah-tengah para ulama tasawuf, ulama sufi, misalnya dalam tarekat dan sebagainya, yaitu penggalan kisah ketika Nabiullah Musa alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan seseorang yang mesti kita bayangkan sekali lagi. Nabi Musa alaihissalam sudah menempuh pengalaman hidup begitu panjang, hidup sejak awal dibesarkan di istana Fir'aun, kemudian hijrah ke negara Madian, tinggal lama juga bersama Nabi Syuaib alaihissalam, lalu kembali lagi berjuang untuk membebaskan Bani Israel. Nah, penggalan kisah ini itu jadi pertanyaan, karena kapan terjadinya? Pada fragmen kehidupan Nabi Musa yang mana? Ketika masih jadi pangeran di Mesir, atau ketika menjadi menantu Nabi Syuaib alaihissalam, atau ketika berjuang membebaskan Bani Israel? Kalau ketika berjuang membebaskan Bani Israel, apakah dalam proses perjuangan itu tiba-tiba Nabi Musa meninggalkan kaumnya yang sedang menderita, yang justru ingin dibebaskan dari penganiayaan Fir'aun? Jadi sampai sekarang menyisakan pertanyaan, kapan? Pada fragmen yang mana? Fragmen kehidupan yang mana?
Karena begitu Nabi Musa membawa Bani Israel melewati perjalanan panjang itu, lalu lautan dibelah, dan ketika Firaun mengejar, bersatu kembali, Firaun hancur, pasukannya binasa. Setelah itu perjalanan Bani Israel belum berakhir. Dia menempuh perjalanan panjang mengitari Sahara itu bertahun-tahun lamanya. Jadi kapan Nabi Musa alaihissalam bertemu, diperintahkan Allah Ta'ala untuk menjumpai seorang di antara hambanya yang soleh ini. Bahkan ketika bersama umat itu, Nabi Musa justru meninggalkan umat itu hanya beberapa saat saja, 40 hari, 40 malam, untuk membawa kemudian tuntunan kitab Taurat. Itu kejadian ketika Samiri menggoda Bani Israel. Nah, menarik untuk mengetahui kapan pada fragmen kehidupan yang mana terjadi perjumpaan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi Allah telah perintahkan Nabi Musa untuk bertemu dengan seorang hamba, abdun min ibadina, atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi kemudian kedua ini yang dikisahkan adalah Nabi Musa alaihissalam, tapi bersama Nabi Musa ada gulamnya, ada yang menyertainya. Berjalanlah mereka untuk menemui Nabi yang kemudian kita kenal dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dalam tasawuf Nabi Khidir juga, dan dalam Islam juga diyakini dipanjangkan Allah Ta'ala usia, bahkan hingga akhir zaman, sehingga orang tua terdahulu menasihatkan pada kita untuk menjaga lisan kita, jangan sampai kita memaki satu orang, terutama kalau ternyata dia orang tua, ternyata yang kita tinggikan suara di hadapannya itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Kalau ada orang bertanya bagaimana mungkin seorang wali bisa panjang usia lebih dari 1000 tahun, ada kisah Nabi Khidir alaihissalam yang diyakini usianya panjang sekali. Nah, berjalanlah Nabi Musa untuk menemui Nabi Khidir ini. Dan dalam ayat Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah perjalanan panjang itu, ya Nabi Musa menempuh perjalanan panjang. Falamma, atau kita baca dari ayat sebelumnya, mulai dari ayat ke-60. Mohon izin saya membaca terjemahannya. Dan ketika Nabi Musa berkata kepada pemudanya, dalam hal ini terjemahkan muridnya, aku tidak akan berhenti sebelum sampai pada pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Ini Nabi Musa dengan tekad yang kuat ingin menemui hamba Allah Ta'ala ini. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini, tempat pertemuan dua lautan. Apa juga maksud bertemunya dua lautan ini? Au amdiya hukuba, atau aku menempuhnya sekian lama, bertahun-tahun lamanya. Falamma balagha majma'a bainihima nasiyahu tahuma, dan sampai ternyata Nabi Musa pada pertemuan dua lautan ini. Lihat bagaimana yang disebutkan adalah pertemuan dua lautan. Apakah Nabi Musa itu naik perahu atau menempuhnya dengan berjalan kaki? Falamma balagha majma'a bainihima nasiyahu tahuma, dan ketika sampai pada pertemuan dua lautan itu, mereka lupa makanan yang mereka bawa. Hut itu ikan. Di sini pun disebut ikan. Terjemahannya itu ikan. Mereka lalai akan ikannya. Dan kemudian fattakhadha sabilahu fil bahri saroba, dan ikan itu tiba-tiba melompat mengambil jalan ke laut. Nah, pertanyaannya, itu ikan memang ikan yang ikan yang misalnya masih hidup, atau ikan sudah mati bersiap untuk dimasak? Nabi Musa berada di tengah lautan. Itu semua menyisakan pertanyaan tentang kisah Nabiullah Musa dan Nabi Khidir ini. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana,
Karena di ayat berikutnya ketika Nabi Musa berkata kepada fatanya itu, kepada pemudanya, pada muridnya itu, datangkan kemari makanan kita. Jadi di ayat sebelumnya disebut hut, ikan, tapi Nabi Musa menyebutnya makanan. Jadi sesuatu yang siap untuk dinikmati, siap untuk dihidangkan. Karena gulamnya kemudian menjawab, laqad laqina min safarina hadza nasaba, kata Nabi Musa, kata gulamnya itu, tuanku pada Nabi Musa itu, sesungguhnya kita tadi itu ketika berlindung di batu. Nah, menarik, tempat pertemuan dua lautan. Lalu ada cerita tentang ikan. Dan kata muridnya ini, apakah tidak ingat Tuan, ketika kita tadi berada berlindung di balik batu? Kalau kejadiannya di lautan, di mana? Di lautan ada berlindung di balik batu. Aku lupa ikan itu, wa ma ansanihi illa syaitan an adzkurah, dan tidaklah membuat aku lupa kecuali setan untuk mengingat ikan itu. Nah, kata yang mengikuti Nabi Musa ini, ikan itu wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dan yang mungkin bisa kita bayangkan, ini terjadinya di tepi pantai. Jadi ada tempat pertemuan dua lautan, ada batu. Lalu ini gulamnya bawa ikan, tiba-tiba ikan itu meloncat, wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, mengambil jalan kembali ke laut itu dengan cara yang menakjubkan, dengan cara yang ajaib. Terjemahan Kementerian Agama, dengan cara yang aneh sekali. Sebagian tafsir mengatakan ini ikan sebetulnya sudah mati. Dan mengapa jadi aneh? Karena ia tiba-tiba hidup lagi, loncat ke laut. Kalau sekedar dia loncat saja mungkin tidak terlalu aneh. Apa yang dimaksudkan dengan ajaib? Ikan itu tiba-tiba menempuh jalannya ke laut. Saudara, ibu dan bapak, ternyata niat untuk menyampaikan kisah Nabiullah Musa dan Nabi Khidir ini sepertinya tidak cukup untuk satu episode. Kita baru sampai pada bagian ajaba, bagaimana mungkin itu ikan bisa sampai ke lautan. Dan mengapa Nabi Musa, seorang Nabi Ulul Azmi, masih diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar dari Nabi Khidir alaihissalatu wassalam. Dan pelajarannya pun kemudian Nabi Musa itu dalam 3 peristiwa tidak bersanggup bersabar. Padahal Nabi Musa sudah bersabar selama dalam periode bersama Fir'aun, bersabar di Madian, bersabar membimbing umat Bani Israel, mengantarkan mereka. Tapi untuk bersama Nabi Khidir alaihissalatu wassalam, innaka lan tastati ma'iya sabra, kau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Tentu masih menyisakan pertanyaan, dan itu diantara ciri khas kajian kita di bulan suci ini. Mohon maaf lahir dan batin, teriring doa kita untuk semuanya. Insyaallah jumpa lagi di waktu yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.